Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah zuhur, para tamu-tamu Allah yang mulia. Hari ini tepat 12 Rabiul Awal. Umat Islam biasanya memperingati Maulid Nabi pada tanggal 12 Rabiul Awal ini. Sebetulnya tanggal 12 Rabiul Awal itu tidak saja diperingati sebagai hari lahir atau Maulid Nabi, tetapi sekaligus hari wafat beliau dan juga hari penandaan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini menjadi momentum penting bagi kita untuk menyegarkan perhatian dan ingatan kita terhadap perjuangan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan. Ini pengakuan Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang dibacakan tadi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah itu menjadi contoh tauladan yang baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan dalam segala aspek kehidupan, tidak saja dalam aspek keagamaan, tetapi dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi juga menjadi rujukan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu yang sangat penting keteladanan adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik yang perlu dicontoh. Ini sesuai dengan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, yang dikatakan oleh Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Oleh sebab itu, ada baiknya judul kultum kita hari ini adalah dahulukan akhlak atas fikih. Bahasan dan topik ini sangat relevan dengan situasi
dan kondisi kita sekarang. Kenapa? Karena banyak orang mengutamakan ibadah tetapi meninggalkan akhlak yang mulia. Banyak orang yang tidak berakhlak baik, bahkan bangga dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Itu fenomena yang kita lihat sekarang ini. Kalau kita mencoba mencermati akhlak umat sekarang ini, fenomena yang memprihatinkan kita bersama, ada masyarakat meninggalkan akhlak yang baik, baik akhlak terhadap dirinya sendiri, akhlaknya dalam keluarga atau berumah tangga, maupun akhlaknya di tengah masyarakat, termasuk juga akhlaknya di instansi-instansi. Apalagi ada yang berakhlak yang tidak baik di bidang politik. Di samping itu juga banyak kita lihat orang bergaya hidup bergados, bergelimang dosa, bahkan dia bangga dengan akhlak yang tidak baik itu, bergelimang dosa itu dipamer-pamerkan pada orang lain. Ada juga yang menganggap rutinitas ibadah sudah cukup, padahal dia meninggalkan akhlak yang baik. Ini permasalahan. Sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyentil hal yang seperti ini. Kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun yuhibbuna wa yasalluna wa yasumuna wa ma fihim mu'minun. Akan datang suatu masa, kata Rasulullah, pada umatku nanti, mereka suka, hobi untuk melaksanakan haji, bahkan berulang-ulang kali, rajin sholat, rajin puasa, tapi pada hakikatnya mereka itu tidak beriman. Jamaah, hadis ini dipahami banyak orang yang berhaji, rajin melaksanakan sholat, puasa, tapi menurut penilaian Rasulullah SAW mereka tidak beriman. Dikategorikan tidak beriman oleh Rasulullah karena dia tidak berakhlak baik. Bahkan tidak sempurna iman seseorang kalau akhlaknya tidak baik. Sebetulnya dalam beragama ini tidak cukup dengan rutinitas ibadahnya saja secara vertikal kepada Allah, tetapi juga lebih penting adalah berakhlakul karimah sesama umat secara horizontal. Itu yang penting. Hablum dengan Allah secara horizontal, hablum minannas secara horizontal juga baik. Jangan terjadi hubungan dengan Allah baik, tapi hubungan dengan orang lain sesama manusia tidak baik juga. Tidak manusia yang dijadikan sebagai acuan dalam manusia yang terbaik. Adalah kekeliruan besar bagi mereka yang menganggap rutinitas ibadah dengan Allah sudah baik, padahal dia tidak memperbaiki akhlakul karimahnya sesama manusia. Akibatnya apa? Sehingga mereka kita lihat rajin sholat, tapi juga rajin buat maksiat. STMJ, salat terus, maksiat jalan. Banyak selingkuh, banyak perbuatan-perbuatan keji yang melanggar agama, rajin juga korupsi, sehingga banyak orang Islam yang korupsi. Kadangkala masalah korupsi, sogok menyogok, uang pelicin itu sudah dianggap sebagai suatu yang lumrah, bahkan sudah budaya. Sudah biasa saja yang seperti itu.
itu sebetulnya adalah akhlak yang tidak baik. Lebih memperhatikan lagi adalah sudah berkorupsi, dapat uang negara, lalu dia bersedekah dengan uang korupsi itu. Dia beranggapan dengan bersedekah dengan uang korupsi itu sudah menghapus perbuatan maksiatnya, sudah hilang dosanya. Masya Allah yang seperti itu, seolah-olah mencuci dengan korupsi itu, dengan memberikan infak itu tidak akan jalan, tidak akan ada artinya itu, tidak ada artinya. Padahal justru anggapan yang seperti itu harus dibalik. Perbuatan korupsi, perbuatan maksiat akan menghapus amal ibadahnya. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 264? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, termasuk dah berakhlak yang tidak baik. Termasuk akhlak yang tidak baik antara lain adalah banyak orang yang mempermain-mainkan amanah, menyalahgunakan amanah, tidak melaksanakan amanah. Baik amanah yang diberikan oleh seseorang, amanah yang diberikan oleh kelompok, amanah yang diberikan oleh organisasi, dan juga amanah yang diberikan oleh negara kepada dia. Kalaulah dia mempermain-mainkan amanah, maka tunggulah kehancuran. Tunggulah azab yang akan datang. Ini dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, idza kanatil amanatu halla bihal bala. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka sepantasnya lah dia mendapat bala, mendapat kehancuran, mendapat kesengsaraan. Termasuk juga memberikan sesuatu pekerjaan kepada orang yang tidak kompeten tentang itu, maka tunggulah kehancuran. Kata Nabi, iza wusidal amru ila ghairi alihi fantaziris sa'ah. Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang-orang yang tidak berkompeten tentang itu, mungkin karena KKN, maka fantaziris sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Jemaah, di antara sumber kerusakan dan kehancuran negara ini, itulah karena banyak terjadi sogok menyogok ini. Karena orang menganggap enteng sogok menyogok itu sudah biasa, sudah lumrah itu. Padahal di sisi Allah itu sangat besar, sangat berbahaya, sehingga Rasulullah mengatakan, la'anallahu 'ala rashi wal murtasi, kata Rasulullah. Allah melaknat terhadap orang yang menyogok dan orang yang disogok, keduanya kena. Jemaah, disinilah letak pentingnya akhlak baik, yaitu kita tidak fokus ibadah secara ritual kepada Allah saja, tetapi juga kita harus berbuat baik, berakhlak baik sesama manusia. Bukankah itu yang digambarkan dalam suatu hadis yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah? Kata sahabat, anna fulanah tasumun nahar wa taqumul lail walakin tu'zi jiranahu bilisanihi hiya finnar, kata Rasulullah. Wahai Rasulullah, si fulanah itu suka puasa pada siang hari, suka salat malam, tetapi juga suka menyakiti tetangganya dengan lidahnya. Kata Nabi, hiya finnar, dia masuk neraka. Apa artinya? Orang yang akhlaknya tidak baik, hidupnya akan celaka, dia akan masuk neraka. Dipahami hadis ini, manusia walaupun rajin salat dan puasa, tapi akhlaknya kalau tidak baik, maka hidupnya akan celaka. Ingin tahu baik akhlak seseorang, lihatlah dia bagaimana pengamalan akhlaknya. Jamaah, dalam hadis juga dijelaskan, hadisnya agak panjang. Seseorang bisa masuk surga karena menolong binatang. Dalam suatu kali
seseorang melihat seekor anjing yang dalam kepayahan, dalam kehausan hampir sekarat, lalu diberi air sehingga dia selamat daripada kematian anjingnya itu. Ini dilihat oleh malaikat, diberitahu kepada Muhammad dia masuk surga karena lantaran menolong seekor anjing yang sudah hampir maut, yang hampir mati. Sebaliknya, seseorang bisa masuk neraka karena dia menganiaya kucing. Diikatnya seekor kucing di tengah rumah, tidak diberi makan dan tidak minum sehingga dia merana mati. Dilihat oleh malaikat, lalu diberitahu kepada Muhammad, seseorang itu masuk neraka karena dia menganiaya seekor binatang. Coba kita bayangkan, menolong seekor binatang bisa masuk surga, bisa mendapat kebahagiaan, tetapi mencelakakan seekor binatang bisa masuk neraka. Apalagi kalau kita menolong manusia, apalagi kalau kita mencelakakan orang lain. Jamaah yang berbahagia, ada yang menarik untuk kita pahami. Dalam Islam itu, manusia yang terbaik tidaklah berhubungan dengan ibadah mahaddah, tetapi manusia yang terbaik itu adalah berhubungan dengan ibadah sosial. Manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki akhlak yang baik. Allah tidak mengatakan manusia yang baik itu adalah yang memiliki hubungan yang baik dengan Allah, tetapi adalah manusia yang terbaik adalah manusia yang memiliki hubungan yang baik sesama manusia. Ini kita pahami dari beberapa ayat dan hadis. Antara lain hadis yang populer adalah khairukum man yanfa'un nas. Manusia yang paling baik itu adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Bukan manusia yang banyak salat, tapi adalah manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Kalau dia memiliki kekayaan, kekayaannya bermanfaat untuk orang lain. Kalau dia mempunyai ilmu, ilmunya juga bermanfaat untuk mencerdaskan orang lain. Kalau dia mempunyai jabatan, jabatannya juga bermanfaat untuk melindungi orang lain. Jamaah yang berbahagia, hadis yang lain mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Ini kata Nabi, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik bagi keluarganya, aku adalah yang paling baik bagi keluargaku. Ada hadis yang barangkali bagi kita sudah populer semuanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya, bukan yang paling banyak salatnya, tapi adalah yang paling baik akhlaknya. Jamaah yang berbahagia, oleh sebab itu bisa kita pahami, orang yang berakhlak baik adalah pokok pangkal keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dari sikap meninggalkan akhlak yang baik adalah pokok pangkal daripada kehancuran dan kesengsaraan, baik kesengsaraan terhadap pribadinya, kesengsaraan terhadap keluarga dan masyarakat semuanya. Itulah yang diingatkan oleh salah seorang pujangga muslim, yaitu Sauqi Baik, katanya, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Nilai suatu bangsa itu terletak pada akhlaknya. Apabila akhlaknya sudah hilang, maka lenyaplah bangsa itu. Inilah barangkali yang perlu kita pahami dalam rangka momentum Maulid Nabi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allah